sebahagia ini ketika mau meninggal. Kenapa Ibu? Oh kurang keras, maaf. Tolong volumenya diperkeras. Ketika Said Musayyib mau meninggal, kemudian anaknya bertanya kenapa sebahagia itu. Beliau mengatakan karena alhamdulillah 40 tahun terakhir dalam kehidupannya beliau tidak pernah sekalipun ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi orang itu hidup mesti punya amalan-amalan andalan. Salah satu amalan andalan beliau adalah 40 tahun terakhir kehidupannya tidak pernah sekalipun ketinggalan sholat berjamaah, kira-kira begitu. Saya kira tidak mudah hari ini, tapi kalau kita bisa ikhtiarkan minimal subuhnya, minimal subuh plus isya misalnya, atau mungkin bisa 5 waktu buat sebagian kita. Tapi ini sebuah modal yang sangat serius. Karena kata sebuah athar, nanti dikubur di antara yang paling dirindukan oleh seorang penduduk kubur adalah ketika dia waktu-waktu ketika dia bisa sujud dan salat di dunia. Jadi mudah-mudahan subuh kita hari ini menjadi subuh yang insya Allah berkelanjutan dengan baik. Tentu sambil kita jaga kualitasnya. Kemudian pagi ini Pak Zainal ngasih saya topik yang sangat berat. Ini cocok untuk pengantar tidur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau agak nyender-nyender bisa dipahami. Jadi Pak Zainal mengatakan, apa ya akar dari masalah hari ini? Apakah akarnya riba? Kesimpulan saya, riba itu tidak nomor satu. Yang nomor satu selalu masalah manusianya. Dan apa yang ada di kepala manusia itu. Karena ayatnya sudah populer dan kita hafal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan sebuah umat, perubahan sebuah kaum, perubahan sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu kuncinya pada bi anfusihim. Kita nggak bisa merubah nasib kaum kalau orangnya nggak berubah. Atau doa kita ke anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jadi doanya kita meminta pada Allah supaya anak-anak kita, anak keturunan kita pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sebuah komunitas, sebuah kelompok dalam jumlah yang besar. Imamnya siapa? Di antaranya keturunan kita. Jadi pemimpin itu dicetaknya di rumah. Jadi ketika rumah-rumahnya bermasalah dan isi-isi rumahnya bermasalah, maka kita akan kekurangan stok calon pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi selalu dimulainya dari sana sebelum kemudian kita masuk sesuatu yang sifatnya sistemik, sesuatu yang sifatnya pelanggaran terhadap syariat. Pelanggaran terhadap syariat ya tadi, kita dilarang riba, kita riba. Kita dilarang melakukan keharaman atau mengkonsumsi yang haram, kita konsumsi yang haram. Kita dilarang mengambil hak orang kecuali dengan cara yang benar. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar, bahkan udah sistemik kita suka mengambil hak orang dengan batil. Atau bahkan dipaksa. Ya emang udah begini Pak di sini tata kelolanya misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya belakangan. Mulainya dari mana? Mulainya dari cara pandang, level of thinkingnya setiap manusia kalau menurut saya. Karena itu pangkalnya tetap satu, tauhid. Saya termasuk orang yang meyakini tauhid itu segala-galanya. Kalimat la ilaha illallah itu nanti cerminan aktivitas teknisnya akan berbeda dengan orang yang tauhidnya
tidak benar. Tauhid itu tidak melulu orang rajin zikir la ilaha illallah, tapi keyakinan kuat tentang misi penciptaannya, siapa Tuhannya, buat apa dia hidup, kemana dia akan kembali. Rukun iman yang 6 itu sebenarnya kunci dari segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena saya pernah diskusi dengan seorang kiai di kampung saya, di Kebumen, pas saya pulang sowan gitu, kemudian saya ngobrol, Pak Yai, sebenarnya kalau ngedidik anak itu kuncinya apa? Waktu itu saya bawa anak saya yang masih bayi. Kata dia kuncinya itu jadikan dia takut kepada Allah. Didik dia supaya takutnya kepada Allah, bukan takut kepada neraka, bukan takut kepada setan, takut kepada Allah. Jadi kalau nanti dia tumbuh nurut kata kamu sebagai orang tuanya, itu bukan karena dia nurut sama kamu, tapi karena itu perintah Allah. Ketika dia tidak mau berbohong, maka bukan karena dia takut dihukum, tapi karena dia tahu Allah tidak suka ketika dia berbohong. Ketika dia gak mau menyakiti temannya, maka itu karena dia tahu begitulah Allah ingin. Dalam kehidupan kita Allah menginginkan yang semacam itu. Jadi ketika Allah menjadi fokus, Allah menjadi tujuan, Allah menjadi segala-galanya, itulah namanya tauhid. Kalau kamu bisa ngedidik dia sampai ke level itu keberhasilan yang melebihi apapun. Nanti dia akan bisa jadi apa saja, dia boleh belajar apa saja, dan dia akan menjadi orang yang sangat kalau dia nyebutnya menjadi investasi lah kalau bahasa kita, dunia akhirat yang itu qurratu a'yun itu nanti akhirnya itu. Qurratu a'yun itu artinya kan enak dilihat, selalu membahagiakan. Mata kita itu selalu senang nyawang dia, melihat dia itu langsung bahagia. Baik di dunia ataupun di akhirat. Sampai nanti suatu hari kita akan bangga ketika dipanggil di padang mahsyar dan melihat hisabnya dia. Ya Allah, anak saya luar biasa. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia itu bisa iya bisa enggak terlalu penting. Karena kalau udah di padang mahsyar juga kita nggak akan pernah ingat di hadapan manusia kayak apa. Kira-kira itu. Jadi perspektif tauhid itu menjadi kunci. Maka tadi saya bilang ke Bapak Ibu sekalian, topiknya berat betul bagi ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa, mumpung masih pagi gitu ya, mungkin malah cocok yang berat-berat. Belum makan jadi belum sempat ngantuk, mudah-mudahan atau udah lewat. Baik, saya memulai dengan beberapa isu yang akan saya banyak bahas di awal ini tentang sekularisme. Jadi hari ini kita kan hidup di dunia yang paradoks, ada pertumbuhan teknologi, ekonomi, pengetahuan, penemuan luar biasa. Peraih Nobel itu kalau kita lihat Nobel fisika, kimia, kedokteran, ekonomi itu teorinya luar biasa gitu. Dan teori itu betul-betul berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Kalau kita baca listnya aja, kita nggak perlu ngerti lah kira-kira dalemannya semuanya gitu. Tapi kalau kita baca listnya, Masya Allah. Tapi di tengah suasana begitu kok, kayaknya dunia kok makin nggak bener rasanya. Di segala aspek. Bahkan yang ada hari ini ya krisis-krisis ekonomi, krisis ekologi, krisis sosial, faktanya terjadi. Kita semakin sering jalan ke kota besar, hari ini paradoksnya makin kerasa. Bapak Ibu yang akhir-akhir ini ke Paris, ke New York, Washington misalnya gitu, 2 tahun 3 tahun terakhir makin melihat ketimpangan itu. Homeless, pengemis, pencopet dan seterusnya. Itu jadi paradok di tengah majunya sebuah peradaban. Apalagi kalau Bapak Ibu sempat jalan agak jauh dikit ke Afrika, ke Tanzania, ke Sudan Selatan, atau nggak perlu jalan lah hari ini, cukup kita melihat berita internet bisa kita gali semuanya. Jadi ada paradok yang luar biasa di mana kalau saya bahkan sebagai ekonom junior gitu ya, kira-kira beranilah
berdiskusi, kalau nggak disebut berdebat, dengan orang yang mengatakan dunia ini baik-baik saja hari ini. Dunia jelas tidak baik-baik saja hari ini. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan kerusakan lingkungan, dengan kerakusan manusia dalam skala yang begitu masif. Ya kan, pangkal dari kerusakan lingkungan itu kalau menurut saya adalah rakusnya manusia. Kata Gandhi, dunia itu nggak cukup buat satu orang rakus. Dunia itu cukup bisa buat semuanya, tapi satu orang rakus itu dunia nggak cukup. Kata Gandhi ya, Kamakola Gandhi. Jadi kita harus memahami terus dari mana kelemahan mendasarnya. Kelemahan mendasarnya menurut saya adalah konflik antara tujuan ekonomi dengan kesadaran kita sebagai hamba Allah. Sebenarnya kita tahu pentingnya sistem nilai moral gitu. Coba tanya ke semua orang yang mendukung LGBT misalnya. Terus ditanya, mau nggak kalau anaknya LGBT? Nggak mau. Jarang gitu. Kebanyakannya begitu surveinya. Saya pernah ketemu teman saya sesama dosen di fakultas tetangga gitu ya. Dia nyebut LGBT itu begini. Saya nanya, seandainya anak kamu yang LGBT kamu mau? Waktu itu ngobrolin Reinhardt Pak, tokoh Depok yang lagi terkenal di dunia. Setahun terakhir ini kan orang Depok paling terkenal dia kan. Nah, dari Depok untuk dunia. Sedih ya, kita hebatnya. Seandainya itu anak kamu mau? Jawabannya enggak. Itu kan sudah bukti ada ketidakberesan dalam cara pandang liberalisme. Seolah-olah masalah boleh ada asal bukan masalah saya. Dan itu turunan dari individualisme. Atau kalau bahasa di bukunya Todor itu not in my backyard gitu. Boleh aja silahkan, tapi bukan di tempat saya, bukan di halaman belakang rumah saya. Kita kadang-kadang kemudian merasakan suasana yang begitu. Bapak Ibu mungkin kalau sempat nonton film Parasit tuh yang lagi rame karena dapat Oscar. Kalau nggak sempat ya bagus lah, nggak usah sering-sering memang ke bioskop. Tapi kalau udah nonton atau terlanjur nonton, kita bisa melihat ketimpangan yang luar biasa. Orang taunya Seoul, taunya Korea ya dengan segala gemerlapnya K-pop dan seterusnya. Tapi di balik itu dahsyat betul. Ada kemiskinan lagi di bawah. Saya kebetulan minggu lalu diundang sama Dubes Korea. Jadi saya tuh suka ngajarin ekonomi syariah, beberapanya buat orang-orang asing Pak. Jadi ada satu grup orang Korea, beberapa ini minta belajar fikih muamalah untuk keuangan dan perbankan. Menarik juga. Tapi setelah itu dia ada acara, jadi duta besar yang undang, jadi ramai gitu. Jadi nonton film tapi ada sambutan duta besarnya. Saya udah lama nggak ke bioskop gitu, kemudian nonton. Tapi film itu menyajikan sesuatu yang menarik kalau menurut saya. Kelas-kelas sosial itu faktanya memang nyata di masyarakat dan kadang-kadang kejahatan itu memang milik semua orang Pak. Itu kan ceritanya orang miskin yang jahat terhadap orang miskin yang lain di rumah orang kaya gitu. Jadi paradoksnya itu memang kerasa betul. Bahkan saling membunuh dan seterusnya. Bukan cuma saling mengambil kue ekonomi. Kenapa bisa begitu? Karena paradigma sekuler itu telah membawa komitmen yang berlebihan pada mekanisme pasar yang bebas nilai. Pokoknya mah maximizing profit gitu, titik. Maximizing utility. Bapak Ibu yang pernah lama bekerja di korporat kan kerjaan kita menghasilkan keuntungan besar supaya bonusnya gede. Semakin besar bonusnya ya. Apalagi kalau Bapak Ibu kerja di sektor finansial misalnya. Targetnya bahkan 36 kali gaji, 40 kali gaji, dan seterusnya. Angka yang kadang-kadang tidak rasional kalau pertumbuhan ekonominya juga cuma 5%. Udah gitu 5%-nya juga bukan 5% yang sangat berkualitas. Karena hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita nyatanya di Indonesia tidak signifikan kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja misalnya.
Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, makin datanya mulai aneh gitu. Jadi pertumbuhannya naik, penganggurannya juga naik. Itu nggak logis. Harusnya kalau pertumbuhan naik ya pertumbuhan itu menyerap lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Tapi beberapa tahun terakhir datanya begitu. Yang kedua adalah ketiadaan sistem nilai dan moral. Ya. Efeknya apa? Alokasi distribusi sumber daya yang tidak terbatas sejalan dengan kebutuhan pemenuhan tujuan normatif. Diskusi saya dengan beberapa dosen ekonomi di kampus begitu, ada Pak Emil Salim dan seterusnya gitu. Kalau kita bandingkan, lebih buruk mana antara korupsi dengan kesalahan alokasi? Kesalahan alokasi itu lebih besar, Pak. Kesalahan penganggaran, kesalahan perencanaan. Ya korupsi buruk kita sepakat lah. Walaupun juga beberapa kesalahan itu disengaja karena korupsi. Sehingga kadang-kadang jadi sedih, Pak. Kita ngaku di mana-mana bilang nggak punya duit misalnya begitu. Tapi hampir semua pemerintah daerah itu punya silpa yang besar misalnya. Ini paradok teknikal itu udah mulai kerasa. Sehingga pemenuhan maqasid gitu kalau bahasa ekonomi syariahnya makin sulit. Bahkan sekarang jadi aneh dunia itu bergerak nih. Justru hari ini orang miskin yang mensubsidi orang kaya misalnya. Coba aja perhatikan. Itu bank-bank besar itu ngumpulin duit dari mana nasabahnya? Dari golongan menengah lah, menengah ke bawah. Duit kelompok menengah itu kira-kira 4.000 triliun lah dari sekitar 10.000 jumlah uang beredar di Indonesia. Kelompok menengah itu kontribusinya sekitar itu. Itu kan duit-duit kecil, duit-duit orang yang nabung di bawah 2 miliar, terus dipinjemin ke orang yang minjemnya 300 miliar, 500 miliar buat bangun ini, itu, dan seterusnya, buat korporat. Maka pada suatu masa paling gampang adalah bikin bank. Maka semua grup bisnis besar pasti punya bank. Jarum punya BCA, gitu kan? Astra punya Bank Permata dan seterusnya. Karena cara nyari duit paling gampang ya begitu. Pada suatu masa saya pikir di zaman bapak-bapak agak mudaan dikit begitu kan, cara konglomerat kaya kan yang ngumpulin duit dari masyarakat segampang itu. Kan jadi aneh flow-nya. Harusnya orang kaya yang ngurusin orang miskin. Duit tabungan masyarakat yang cuma 100 juta, 200 juta kemudian diakumulasikan dalam skala yang masif dikasih ke orang kaya. Makanya sekarang bahkan kata teman saya yang di dunia perbankan, maksudnya dosen manajemen perbankan, paling gampang sekarang melihat 50 nasabah tersebar masing-masing bank aja. BRI sebagai bank terbesar, Mandiri, BCA. Coba lihat siapa 50 nasabah terbesar, minjemnya berapa dan NPL-nya berapa. Itu dicek ya satu-satu tuh. Kita bisa baca Indonesia dari situ sebenarnya. Termasuk bisa baca kemana arah uangnya bekerja. Karena itu kemudian kita perlu memperbaiki worldview kita. Karena worldview kita itu kadang-kadang memang melupakan yang esensi. Worldview itu cara pandang kita melihat dunia. Kita perlu menata ulang gitu, mendefinisikan tujuan kehidupan, mendiskusikan lagi tentang kepemilikan harta yang hakiki dan tujuan pemanfaatan sumber daya yang terbatas ini. Kita bicara tentang hak dan tanggung jawab setiap warga dunia. Karena worldview ini nanti membentuk nilai dan kemudian membentuk perilaku. Dan karakter kapitalis itu kan kompetisi. Makanya competition policy itu jadi sesuatu yang serius. Amerika punya dari zaman Sherman Act sampai yang paling baru itu free trade segala macam itu ya misinya ke sana. Dan begitu menjadi perilaku itu persaingan, akhirnya orang akan mengalahkan yang lain dan bangga mengalahkan yang lain
tanpa peduli nasib yang kalah itu kayak apa. Kalau yang kalah itu jadi sumber masalah nanti. Jadi sumber masalah hukum, masalah sosial dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang kalah dalam peradaban itu pada gilirannya akan, ya betul kekuasaan dipergilirkan, tapi harusnya ruang buat, saya pernah cerita Umar bin Abdul Aziz di sini misalkan. Zaman beliau itu kan penjara itu di antara kebijakan awal dakwah beliau ketika memimpin negara adalah mengosongkan penjara karena dia tahu isi penjara itu tahanan politik semuanya. Orang yang dimarginalkan itu tinggal nunggu waktu aja, kekuasaan bergulir, kekuasaan berbalik, dia akan melakukan kebalikannya dan resultannya selalu negatif buat umat. Maka menghilangkan dendam itu penting kata beliau. Maka penguasa-penguasa Umayyah sebelumnya yang hobinya, jadi dalam Islam kan kita tahu hukum Islam itu nggak terlalu suka sama penjara. Ya membunuh ya dibunuh. Ya penjara itu cuma tempat menunggu sampai keputusan hukumnya inkrah, kira-kira begitu. Orang nyuri terbukti, hukum acara pidana terpenuhi, di atas 20 dinar potong tangan. Makanya penjara itu mestinya sepi. Tapi di zaman Sulaiman bin Abdul Malik penjaranya ramai. Kenapa? Itu sisa tahanan politik sejak zaman Abdul Malik bin Marwan. Maka kata beliau, udah bebasin semuanya, karena mereka juga dulu proses pidananya juga nggak jelas-jelas amat juga, dan semuanya karena tahanan politik. Yang penting diawasi aja, tidak harus dipenjara. Itu kan kayak jadi hari memaafkan secara nasional gitu, dan dampaknya signifikan Pak. Itu kebijakan hukum awal beliau. Misalnya. Setelah itu kebijakan ekonominya baru bisa bergerak dengan baik, karena kalau hukumnya beres, ekonominya beres. Logikanya begitu. Hukum biar beres, politiknya mesti beres. Kan politik yang bikin produk hukum. Hukum dijalankan oleh para penegak hukum dengan pilarnya masing-masing. Kalau itu beres, maka ekonomi beres. Kalau ekonomi beres, maka lapangan pekerjaan tercipta dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kemudian kembali ke pertanyaan Pak Zainal di awal tadi, ya kalau menurut saya yang paling harus dihilangkan hari ini adalah perspektif dunia sekuler yang berbasis pada cara memandang alam semesta. Orang-orang musyrik itu kan nganggap ya dunia itu ada dengan sendirinya, bekerja secara otomatis dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah kan yang anggap semuanya ada dengan sendirinya. Padahal tidak masuk akal juga segala sesuatu ada dengan sendirinya. Makanya kalau kita perhatikan dialog-dialog tentang tauhid misalkan dalam Al-Quran kan kadang-kadang juga logika yang dibangun itu luar biasa. Nabi Musa begitu ketika bertemu dengan Fir'aun begitu, dicecar tentang Tuhannya. Kemudian tanya balik ke Fir'aun, pertanyaan Nabi Musa sederhana aja. Kalau kamu Tuhan, terus bapak kamu siapa Tuhannya? Bagaimana mungkin bapak kamu itu melahirkan Tuhan, punya anak Tuhan? Atau terus Tuhan bapak kamu ketika kamu belum ada siapa? Makanya kalimatnya Rabbukum wa Rabbu abaukum. Pertanyaan yang, jadi nggak mungkin dunia itu ada dengan sendirinya, itu gimana ceritanya? Dia bekerja sendiri sebagai sebuah mesin tanpa ada Rob yang mengelola, itu gimana ceritanya? Itu kan sederhana begitu. Makanya Ibrahim itu kemudian sedih ketika ngelihat orang nggak mau taat sama Allah. Saking sedihnya sampai dia suatu hari, kalau di Bidayah wa Nihayah itu ceritanya, sampai suatu hari dia mengeluh, ya Allah, bagaimana mungkin engkau yang mengelola semua ini terus nggak ada yang menyembahmu? Kemudian kata Allah, kata siapa? Sederhananya begitu ya, ini bahasa saya. Bahwa kemudian dibawalah Ibrahim ke alam malaikat. Dilihat jutaan miliaran malaikat bertasbih tanpa putus. Baru dia merasa lega. Ini udah benar ya Allah, kalau begini udah benar. Berarti manusia aja ya, makanya kamu jadi nabi diutus. Jadi Ibrahim itu sedih ketika melihat orang-orang gak mau beribadah kepada Allah. Ini salah ya Allah. Gak bisa. Engkau jelas maha berkuasa, tapi kenapa orang-orang gak mau? Benar tuh kenapa? Jadi sedih gitu Nabi Ibrahim ketika melihat orang gak taat. Bukan karena sebagai Nabi dia gak laku. Enggak begitu. Gak ada perspektif Nabi itu begitu kan. Gak ada perspektif
dirinya itu nggak ada. Ya semuanya buat Allah aja. Dan begitu melihat malaikat miliaran bertasbih tanpa henti, baru dia merasakan, ya Allah saya lega sekarang. Karena engkau memang seharusnya diperlakukan semacam itu. Ini kan perspektif yang menarik sebenarnya secara akidah. Dan rusaknya kita hari ini ya salah satunya karena banyak orang yang menganggap atau membatasi visi hidupnya sebatas eksistensinya di dunia saja, tanpa berpikir atau mempercayai tentang kehidupan setelah mati, yang memang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diobservasi. Kalau kita bicara keimanan pada hari kiamat, itu keimanan yang paling nggak ada penjelasannya secara logis kecuali yakin, terutama yakin dengan keadilan Allah. Kalau kita percaya dengan kitab, ya faktanya ada. Kita bisa membandingkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau kita perhatikan semua yang asli itu benang merahnya ada. Keimanan kita kepada Rasul, ya kita tahu kisah kehidupan Rasulullah itu sedahsyat itu. Memang orang-orang pilihan itu, 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan 124.000 nabi yang lain yang harus kita yakini itu, memang kualifikasi personalnya memang luar biasa, sehingga layak dipilih menjadi utusan. Beriman kepada Allah bisa kita rasakan. Walaupun banyak yang menyangkal tidak bisa. Pada titik tertentu orang nggak bisa kok menyangkal eksistensi Allah, itu nggak bisa. Karena itu sebenarnya perspektif atau sudut pandang sekuler semacam inilah yang kemudian menurut saya paling bermasalah. Karena setelah itu ketika dia menegasikan Allah, akhirnya dia menggantungkan diri sepenuhnya pada akal pikiran manusia sebagai alat untuk penjelasan dan penyelidikan fenomena-fenomena ilmiah. Apapun metodologinya begitu. Akhirnya yang dia andalkan, tentu Islam bukan menolak itu. Jangankan untuk yang semacam itu. Untuk tauhid aja Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu tiada Tuhan selain Allah. Itu sebuah narasi jelas yang Allah ingin kita miliki. Nah, apa dampak dari pemikiran sekuler tadi? Pertama adalah tujuan utama aktivitas ekonomi yang fokusnya mengejar self interest. Dengan asumsi itu maka muncul kaidah yang muncul di ilmu ekonomi, more is better than less. Sehingga orang tertrigger untuk menumpuk kekayaannya, mengejar bonus, mengejar profit terus sedemikian rupa tanpa memperdulikan yang lain. Ini kan asumsi, walaupun ada asumsi ceteris paribus, asumsi barang normal dan seterusnya ya. Karena ada nanti barang inferior, kalau pendapatan kita naik ditinggalkan. Tapi secara umum, kalau bicara tentang emas, perak, atau apa yang ada di surat Ali Imran ayat 14 itu, zina linasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal dhahab wal fiddah dan seterusnya itu, manusia pengen terus begitu. Dan itu manusiawi sebenarnya. Sepanjang dia tidak melakukan kerusakan sebenarnya. Maka nanti pertarungannya selalu Allah menggunakan kata jangan bikin kerusakan di atas muka bumi ini. Wala tafsil fasada fil ard. Jangan bikin kerusakan di atas muka bumi. Jadi self interest menjadi identik dengan selfishness, di mana keuntungan personal mendominasi dan jauh mengalahkan manfaat sosial. Dan kalau kita berkaca ke zaman Rasulullah, ini yang nggak terjadi, Pak. Ketika Nabi membangun masyarakat di Madinah, membangun piagam Madinah, maka selalu sudut pandang berpikirnya adalah kesejahteraan bersama. Tapi tidak menjadi sosialis gara-gara itu. Kenapa? Karena kemudian dibangun dengan semangat kedermawanan misalnya. Makanya kedermawanan orang Ansor sampai diabadikan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna alama, mereka mendahulukan saudaranya yang muhajirin walau kana bihim khasasah. Sampai kemudian Allah mengatakan wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah pelihara dari kekikiran, maka sungguh dia orang-orang yang beruntung. Mari kita lihat di zaman Nabi, APBN itu penopang utamanya apa? Sedekah, Pak. Karena setiap kali defisit Nabi tinggal ngumumin aja dengan santainya.
wah defisit nih, ada yang bisa bantuin, sahabat lomba-lomba angkat tangan, selesai. Air, masalah air, Utsman jadi solusinya. Mau perang Tabuk panjang, sahabat kaya langsung. Sampai orang miskin tuh iri sama orang kaya. Bukan iri karena kayanya, tapi iri karena sedekahnya bisa banyak, mereka nggak bisa banyak. Sampai orang-orang miskin, ya Rasulullah beruntung sekali orang kaya, mereka punya uang. Kita sholat, dia sholat, kita puasa, kita puasa. Mereka infak sebanyak itu untuk perang Tabuk, kita nggak bisa. Karena beberapa orang miskin akhirnya tidak diajak ikut berperang di Tabuk karena nggak ada logistik yang cukup untuk membawa mereka. Mereka pulang nangis bukan karena miskinnya, tapi karena nggak bisa berkontribusi. Sampai Nabi kemudian ngajarin wirid buat mereka. Pas mereka diajarin wirid, orang kaya juga wirid yang sama. Gitu. Jadi sudut pandangnya, makanya orang miskin aja kita ingat satu kisah di mana ada orang yang berinfak dan kemudian pindah muter-muter balik ke dia. Kenapa? Karena paling miskin ya dia. Jadi kalau orang miskin dia punya semangat begitu, dahsyat betul itu Pak energi kebaikan di masyarakat. Kita nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Nah lanjutannya dalam perspektif sekuler maka pelaku ekonomi akan cenderung satu memaksimumkan keuntungan di atas kerugian pihak lain atau dengan merusak ciptaan Tuhan. Dua, mengganti kualitas dengan kuantitas. Tiga, mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup. Mengganti kebenaran dengan kekuatan, membuang hidup yang ideal dan menggantinya dengan hidup yang pragmatis. Mengganti keindahan, kebenaran, kedermawanan sebagai sebuah nilai yang paling abadi dan dihargai dalam setiap budaya manusia, dan menggantinya dengan prinsip-prinsip populer kapitalisme, realisme, dan seterusnya. Kan ini yang kita hadapi hari ini. Kita belum ngomong riba, belum ngomong goror, belum ngomong maisir, belum ngomong riswah, suap, dan seterusnya. Mindset kita kemudian hari ini ya begitu. Implikasinya apa? Pertama, perlakuan terhadap alam. Alam sebagai objek yang sepenuhnya dieksploitasi oleh manusia. Walaupun manusia juga sudah mulai sadar, pelan-pelan, begitu banyak bencana, begitu banyak masalah ya, itu terus reboisasi misalnya. Sama lah mirip-mirip dengan penjajah gitu. Belanda ketika udah menjajah habis-habisan baru bikin politik etis gitu kan, politik balas budi. Tapi udah habis itu, udah di peta tanah dari Aceh sampai timur Indonesia, mana yang jadi perkebunan teh, mana jadi perkebunan kakao, mana jadi perkebunan kopi, segala macam udah di peta kotak-kotak seperti PTPN hari ini begitu, dikeruk sebanyak-banyaknya. Maka pada satu masa VOC itu jadi perusahaan paling kaya di dunia. Terus baru ada politik balas budi, baru Douwe Dekker nulis, baru kemudian ramai di Belanda orang mempertanyakan cara menjajah negaranya, sampai akhirnya kemudian yang kita sama-sama tahu lah ceritanya. Jadi satu itu. Yang kedua adalah di bidang politik negara, otoritas tertingginya akhirnya pada manusia. Sementara manusia ya semuanya punya kelemahan. Siapa sih manusia yang nggak lemah? Siapa sih manusia yang bisa segala-galanya? Yang ketiga, pemanaan nilai. Akhirnya semua norma, nilai, hukum berubah sesuai keinginan manusia. Yang paling nyata ya kalau buat saya LGBT itu. Saya bukan sedang membahas LGBT dalam konteks dia sebagai masalah. Tapi itu bukti orang itu bisa merubah norma, nilai, dan hukum sesuai maunya manusia. Allah sudah jelas bilang haram, kisah Nabi Lut sama-sama kita tahu. Tapi sekarang sedang dibangun sebuah gerakan sebegitu rupa, tujuannya adalah supaya itu dibolehkan. Bahkan boleh pernikahan sesama jenis dan seterusnya. Buat saya itu bukan fenomena yang sederhana, karena itu fenomena melawan ketetapan Allah dengan terang benderang, masif, terstruktur, yang dilakukan oleh semua dari badan dunia begitu ya, PBB, sampai insan-insan perfilman dan seterusnya dan seterusnya. Itu kayak lagi ngelawan Allah bareng-bareng gitu, berjamaah. Kalau saya merasanya begitu melihatnya.
Dan kebanyakannya yang mendorong itu judulnya HAM. Judulnya, dan kebanyakannya kalau ditanya apakah itu ada di keluarganya mau, nggak mau juga. Walaupun ada yang bilang oke, tapi sebagian besar bilangnya pasti enggak. Nah ini yang kalau menurut saya implikasi serius dari sekularisasi. Kita tuh jadi akhirnya gampang melawan hukum Allah. Jadi kalau cuma riba apalagi, karena riba itu kan dosanya paling nggak kelihatan, Pak. Kenapa riba itu dianggap nggak masalah? Ya karena kita nggak ngerasa nyakitin siapapun. Oh cuma bunga 1%, bunga 6%, siapa yang rugi gara-gara saya? Nggak ada. Padahal yang ngomong BI sendiri, riset Paskarya 2012 itu kontributor utama inflasi itu 54%-nya suku bunga. Itu di jurnalnya Bank Indonesia. Jadi inflasi itu variabel penyebab utamanya adalah interest rate. Clear, 54% dominasi. Jadi gelembung-gelembung ekonomi yang kita bangun yang membuat harga jadi tinggi karena kemampuan kita menciptakan barang dan jasa tidak lebih cepat daripada kemampuan bergeraknya uang. Uang bergeraknya cepat betul gitu. Sementara penciptaan barang dan jasa tidak secepat penciptaan uang, ya dampaknya harga terus naik. Kalau harga terus naik sementara pendapatan orangnya sama, maka dia dengan uang yang sama beli barang lebih sedikit, dia makin miskin. Kalau buat orang yang duitnya banyak nggak kerasa penurunan nilai uangnya. Makanya beberapa orang yang menyedihkan gitu ya, kalau Bapak Ibu mungkin suka nonton YouTube, bulan lalu itu lagi trending topik itu artis yang pamer isi ATM-nya. 1 miliar, 2 miliar, itu kan orang-orang yang kalau bahasa kita nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa ya? Kalau namanya tabungan kayak begitu ya paling ya kita nggak usah ngomong halal haram aja, cuma ngomong perilaku, ngomong literasi finansial saja. Ya paling bunganya juga cuma 1,5%, 2%, 0,75 bahkan beberapa bank besar. Inflasinya 5%, duitnya banyak segitu, emang belanjanya sebanyak apa? Dia membanggakan sesuatu yang lagi terus turun nilainya. Kebetulan duitnya banyak, jadi turunnya nggak kerasa. Coba kalau orang yang duitnya sedikit. Dan rata-rata orang Indonesia kan tabungannya di bawah 2 miliar, nggak yang dijamin LPS itu kira-kira kan ya orang-orang itu. Ya orang di atas itu emang nggak ada masalah, tapi di bawah itu tinggal nunggu waktu aja jadi masalah. Lepas dari konteks lemahnya literasi finansial, ya memang gaya hidupnya dia nggak ngerasa kalau berlebihan, israf, mubazir itu sesuatu yang Allah benci. Makanya ketika akidah kita benar fondasinya, semuanya jadi benar, Pak. Walaupun memang beberapa orang akidahnya benar miskin, jadi agak susah dia bergerak. Jadi ekonomi Islam itu berbasis, ya kalau kemudian kita bicara apa itu ekonomi Islam, ya dia basisnya adalah pandangan hidup bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu akan dihisab, Pak. Kita ketemu Allah kan itu yang ditanya. Jadi apapun aktivitas dunia kita harus menjadi penopang urusan ke sana. Kenapa kita makan? Ya supaya bisa tegak badan kita untuk sholat. Kenapa hidup kita mesti sehat? Karena kita pengen bisa sujud sampai hari tua kita. Nabi Ayub alaihissalam minta doa supaya sembuh aja malu sama Allah, Pak. Karena ngerasa nikmatnya begitu banyak Allah kasih. Dia minta sembuh cuma gara-gara udah nggak bisa sujud dan ruku dengan benar. Begitu nggak bisa sujud ruku dengan proper, setelah 7 tahun sakit baru minta dikasih kesembuhan. Kalau saya tuh nggak apa-apa sakit, kalau engkau berkehendak. Tapi saya jadi nggak bisa sujud ini. Saya suka dengan sujud. Jadi minta sembuh itu bukan karena tidak sanggup menahan sakit. Ini kan kualitas Nabi kan begitu ya, kita memang bukan Nabi tapi mendekatkan diri ke sosok ideal itu kan sesuatu yang penting. Karenanya spiritual interest itu adalah tujuan hidup dalam Islam. Makanya maqasid yang pertama adalah hifzuddin, terpeliharanya agama kita. Kita boleh minta dunia akhirat, ujungnya apa? Waqina adzabannar. Karena kalau kita di dunia bahagia ujungnya di neraka ya buat apa? Makanya kalau orang nikah kan kata Nabi doanya jangan doain supaya
langgeng doang. Kalau langgeng, Abu Lahab juga langgeng Pak sama istrinya. Diabadikan di surat Al-Lahab kan, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu langgeng Pak di dunia di akhirat. Tapi kita kan nggak mau langgeng yang kayak begitu. Makanya Nabi kalau doain orang nikah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ada keberkahan, ujungnya wa jama'a bainakuma fi khair. Allah mengumpulkan keduanya di kebaikan. Khair maknahu jannah kata Nabi. Makna khair itu ya surga. Endingnya tuh mesti ke sana. Kalau cuma langgeng nggak ukuran gitu kira-kira. Langgeng sampai kakek nenek gitu. Itu bagus kalau terus dalam ketaatan. Jadi karakter ekonomi Islam itu mestinya adalah sebenarnya ini ekonomi yang diarahkan oleh Islam Pak. Kalau hari ini namanya ekonomi Pancasila, kalau hari ini namanya ekonomi apapun, negara kesejahteraan, welfare state dan seterusnya itu nggak ada masalah juga. Yang penting nilai-nilai itu ada di situ. Kadang-kadang sebagian kita juga hobinya simbolik Pak. Mesti ada nama Islamnya, mesti ada nama syariahnya, padahal nggak harus juga. Saya punya beberapa teman yang merunning perusahaannya dengan sangat Islami tanpa nyebut ini perusahaan syariah atau perusahaan halal atau sesuai sunnah atau apapun, ini biasa aja bisnisnya. Dia punya bisnis perkapalan, dia punya bisnis trading dan seterusnya begitu ya. Islami semuanya, dijaga betul tanpa harus mengembel-embeli. Kan kadang kita hobinya gitu Pak, apalagi ya mungkin karena Islam kita masih ala kadarnya, ini masih persis dengan orang yang jarang sedekah Pak. Orang jarang sedekah tuh kemungkinan nggak ikhlasnya tinggi Pak. Kalau orang udah biasa sedekah, tiap hari sedekah, dia udah lupa, bahkan mungkin ketemu orang gitu, Pak makasih kemarin bantuannya, oh yang mana ya gitu. Kalau kita jarang, sebulan sekali, kita pasti tahu betul siapa yang kita bantu kan satu-satu. Sehingga kalau kita mau ikhlas, kita sholat Pak. Coba kalau Bapak jarang ke masjid, terus suatu hari jalan ke masjid, ngerasa diliatin orang bisa jadi. Padahal nggak ada juga yang ngeliatin kita sebenarnya. Atau pas ketemu satpam gitu ditanya mana ke masjid gitu, rasa di hatinya nggak sama. Cuma kalau tiap waktu sholat begitu 10 tahun terakhir, pasti rasanya biasa-biasa aja kan. Oh kok masjid ya Pak? Iya sih. Maka memang amal yang banyak dan berkelanjutan itu pasti akan lebih terjaga keikhlasan. Makanya beberapa amalan memang didesain untuk kelihatan. Kita nggak bisa sholat jamaah nggak kelihatan tuh nggak bisa. Beberapa amalan didesain untuk nggak kelihatan, tahajud misalnya. Atau bahkan puasa, bukan nggak kelihatan, didesain untuk nggak ngapa-ngapain. Kamu ngapain puasa? Ya puasa nggak ngapa-ngapain kan, nggak makan, nggak minum. Tapi ada amal yang didesain memang kelihatan Pak. Orang haji ya pasti kelihatan dan pasti harus ke Mekah, nggak mungkin ke tempat lain. Orang zakat bahkan harus tercatat, nggak bisa zakat tuh hamba Allah itu yang nggak bisa, nggak diterima sebagai bukti potong, bukti pengurang penghasilan kena pajak nih, mau mesti SPT bentar lagi kan. Ya mesti ada namanya tuh di bukti pembayaran zakat. Nggak bisa nih zakatnya hamba Allah gitu. Kalau sedekah, infak silahkan. Tangan kanan nggak kelihatan, tangan kiri sok. Tapi sesuatu yang wajib yang mesti kelihatan. Syahadat mesti ada saksinya Pak. Syahadat mesti ada saksinya. Saya belum lama ada kisah menyedihkan, teman saya curhat ke saya. Udah lama nggak ketemu, datang minta ketemu karena dia kebetulan dulunya non muslim, keluarga besarnya non muslim. Dia bilang bapaknya udah Islam Mas, dia bilang ke saya bapaknya dia waktu meninggal tuh udah syahadat, sama dia syahadat, tapi keluarganya tetap memakamkan dengan cara keluarganya. Dia, saya gimana dosa saya? Itulah kenapa syahadat tuh mesti disaksikan. Saya bilang ya kalau cuma sama kamu alhamdulillah, doa aja yang banyak sama Allah, kira-kira begitu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada saksinya. Jadi dia bilang ketika menjelang sakaratul maut, dia di RSCM, dia beneran dia yang nyalamin bapaknya, syahadat dia tuntun, dia bilang emang nggak ada saksinya, ya itu yang susahnya, karena hukum acaranya nggak terpenuhi kalau nggak ada saksinya. Saya bilang mesti ada. Jadi begitu meninggal keluarganya yang mengatakan kata kamu Islam, yang lain nggak ada. Akhirnya dimakamkan dengan cara pemakaman agama sebelumnya. Ya berdoa saja saya bilang, karena kita nggak punya kewajiban. Jadi ini konteks yang penting untuk kita pahami. Yang berikutnya adalah
Tuhan menciptakan alam untuk kebaikan seluruh manusia, dan manusia kemudian menjadi khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tugasnya apa? Bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya tanpa merusak ciptaan Allah. Kita boleh menembus langit dan bumi kalau kamu bisa. Ambil yang paling dalam, tembus tuh lapisan bumi, ambil material yang ada di sana. Kamu boleh menembus langit, kata Allah. Datan buzuna ila bisultan, tentu kamu mesti punya ilmu, mesti punya teknologi untuk itu. Silahkan. Tapi bertanggung jawab, karena akan ditanya oleh Allah. Jadi manfaat ekonomi dan sosial dari sebuah aktivitas harus lebih besar dari biaya ekonomi dan sosial. Tapi kita punya batasan, nggak boleh memproduksi, mengkonsumsi apa-apa yang tidak baik, yang tidak halal. Satu konteks haram saja, maka kita jadi tahu asumsi more is better than less yang digadang-gadang di sekuler jadi salah. Bapak Ibu kalau pernah belajar ilmu ekonomi, pelajaran basic itu kurva indifference curve namanya. Ya, pilihan dua barang, misalkan makanan sama baju gitu. Maka kita kurvanya itu biasanya downward sloping, convex to origin, nanti dia semakin ke kanan atas semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus. Coba kalau satu di sumbu itu salah satunya barang haram gitu. Kalau barang haram maka semakin nol semakin bagus, kan beda betul. Sehingga asumsi itu otomatis salah dengan sendirinya sebenarnya. Belum lagi ketika kita bicara konteks tauhid dan seterusnya. Tapi udah 55 menit kayaknya tuh, udah jam 0.45. Jadi kira-kira itu mungkin Pak perspektif awal yang ingin saya sharing supaya kita kemudian punya sudut pandang tentang diri kita dan Allah sebenarnya. Jadi manusia dalam pandangan ekonomi Islam ya sebagai ciptaan terbaik, sebagai hamba, sebagai khalifah. Dan ketika menjadi hamba dan khalifah mesti ikut aturan yang menciptakan bumi ini. Belum konsep alam semesta, konsep hari akhir, konsep kehidupan. Coba lihat Pak. Kalau ini terakhir sebagai penutup. Ini kalau kita hidup lewat 5 fase dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, surga, neraka. Kan ekonomi dunia kita kan cuma fokus di alam dunia ini aja Pak. Seolah-olah terputus. Masuk alam rahim, alam dunia, selesai Pak. Kalau ekonomi Islam itu ya sampai akhirat, karena dagang, bisnis, investasi itu bukan cuma masalah untung rugi, masalah surga neraka juga. Kalau dengan investasi kita jadi mengambil hak orang, gara-gara investasi kita menghadirkan kerusakan lingkungan, Bapak beli saham gitu mikir-mikir lihat perusahaannya bagus apa enggak, bukan cuma bisnisnya halal, merusak apa enggak. Ada saham perusahaan bagus gitu, tapi ternyata dia enggak ngasih pesangon karyawannya dengan baik, jual aja tuh saham, beli saham yang lain yang benar. Dan seterusnya. Karena perspektifnya ekonomi Islam itu ya sampai ujung akan ditanya di akhirat, jadi bekal di kubur dan seterusnya. Kalau konvensional ya mentok di dunia ini aja Pak, fase 3 ini. Udah, kalau dibawa ke sini ya, karena mereka meyakini habis itu jadi tulang belulang, jadi debu, dari debu kembali menjadi debu, selesai, nggak ada hisab, ya nggak mungkin. Kasihan betul sebenarnya orang-orang miskin kalau begitu kan. Orang-orang yang kebetulan terlahir miskin, terlahir jelek misalnya, terlahir bodoh, terlahir jadi anak yang terlantar dan seterusnya. Keadilan Allahnya di mana? Akhirat itulah tempat Allah Maha Adil menghakimi segala sesuatu. Dan Allah adalah ahsanul khaliqin dan sebaik-baik hakim. Mungkin itu kira-kira pengantarnya. Semoga bisa menjadi pengantar tidur yang baik pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mau mendiskusikan topik ini. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira paparannya sangat inspiratif dan menggugah ya, khususnya kita menengok akidah kita sahih, kita luruskan dan kita
dibersihkan dari hal-hal yang mempengaruhi orientasi hidup kita untuk keberislaman kita, insya Allah. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan Pak Yadi, kami persilahkan Pak. Singkat aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Banu. Kalau kita bicara tentang peradaban ekonomi tadi umat dikaitkan dengan sekularisme, yang terjadi sekarang sepertinya fenomenanya adalah kita kehilangan role model tentang bangsa atau negara yang memang bisa menjadi rujukan ke sana. Arab Saudi dengan perkembangannya, negara-negara Islam lainnya, bagaimana mereka makin membuka diri dan makin mendekati ke kehidupan ekonomi yang liberal. Valentine Days menjadi sesuatu yang juga dibolehkan, bahkan mufti besar di Tunisia juga membolehkan acara seperti itu. Jadi topik yang Pak Ustadz Banu secara bagus tadi sampaikan memang akan makin terus banyak dianut oleh bangsa-bangsa di dunia, ataukah masih ada idealisme itu ya? Kira-kira mungkin seperti itu. Ya, makasih Pak. Terutama tentang Valentine's Day kalau boleh sekali dijadikan. Udah lewat Pak. Udah lewat. Mungkin kalau ada pertanyaan dari anak cucu kita jadi kesulitan untuk menjelaskan. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau dikumpul? Langsung saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Valentine Days dan seterusnya itu fenomena permukaan saja kalau menurut saya Pak. Ini puncak dari icebergnya, kira-kira puncak dari gunung esnya yang kelihatan di itu kan buat orang Indonesia fenomena ikut-ikutan. Ya bahkan buat beberapa perusahaan dagang jadi fenomena bisnis sebenarnya Pak, karena kondom lebih laku di hari Valentine gitu kan, faktanya begitu. Kondom itu punya dua peak penjualan paling tinggi, satu malam tahun baru, dua Valentine Days di seluruh dunia. Termasuk di minimarket di Indonesia, betul. Ada yang pernah ngitung itu betul. Mungkin kondomnya buat ditiup jadi balon gitu, saya nggak tahu. Itu fenomena gunung es saja Pak. Yang pangkalnya adalah dari lemahnya kita terhadap sistem nilai yang harusnya kita pegang. Kegagalan kita secara kumulatif, secara kolektif untuk membangun sebuah masyarakat yang madani. Yang itu yang kalau kita refleksi ke apa yang Nabi lakukan di Madinah selama 10 tahun, itu yang Nabi bentuk masyarakat yang semacam itu. Masyarakat yang bahkan ingat dialog Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Umar itu jadi penasehat raja Pak, jadi penasehat khalifah. Sekaligus jadi semacam kodi, semacam hakim. Dia ngerasa setahun itu gabut Pak. Kalau bahasa anak muda sama gabut gitu, makan gaji buta. Dia punya jabatan tapi nggak pernah menghukum. Dia bilang, ya khalifah, ini orang-orang Madinah udah tahu kewajibannya dan dia melaksanakan kewajibannya, tahu haknya, nggak nuntut lebih dari haknya. Jadi saya setahun kerja nggak ada kerjaan dalam urusan itu, sementara saya digaji. Itu kan hebat banget tuh Pak. Bayangkan kalau hakim-hakim kita itu nganggur gitu Pak, penjara-penjara itu kosong gitu. Itu cerminan sebuah kondisi masyarakat yang luar biasa sebenarnya dalam konteksnya. Kita tuh apa-apa hobinya penjara sekarang Pak. Pelanggar lalu lintas penjara, narkoba penjara. Ya penjara penuh betul, anggaran negara habis triliunan untuk ngurusin penjara dari Sabang sampai Merauke. Itu refleksi aja Pak Ujung, tapi sistem nilai yang harus kita benahi Pak. Makanya kalau saya yakin betul kuncinya satu di rumah Pak. Memang kita harus membangun akidah yang kuat itu ya, fondasinya di rumah. Rumahlah benteng dari segala kebaikan. Setelah itu baru kita bicara tentang masyarakat, komunitas, sekolah dan seterusnya. Tapi kembali ke pertanyaan Bapak yang awal, memang kalau merujuk ke contoh ideal hari ini jawabannya tidak ada Pak. Dan itu susahnya kita Pak, karena kita kebanyakan tidak terlalu beriman. Makanya beriman itu salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi,
beriman kepada yang gaib. Nah kita karena masa lalu itu jadi nggak percaya Pak. Ya bahwa ada catatannya ya itu kan dulu ya, dulu Islam pernah berjaya memimpin dunia begini begitu kan. Itu kan kayak cuma jadi dongengan aja akhirnya Pak. Tidak betul-betul dihayati, dikaji, dikuliti, kemudian kita bisa ngambil apa dari ini, ngambil apa dari ini dan seterusnya. Kan itu yang jadi kesedihan Ibnu Khaldun Pak. Kalau buka buku Muqaddimah, Muqaddimah itu kan buku yang luar biasa menjelaskan suasana sosial ekonomi dan proses transformasi dan seterusnya. Dia hidup abad 13 Pak. Dia merefleksi kehidupan di abad ke-7, 8, 9, 10, 11 Masehi dengan hidupnya dia. Nah, kita lebih panjang lagi abad 21. Tapi sama jawabannya. Sebenarnya Allah sudah memberikan segala sesuatunya. Allah sudah turunkan Al-Quran. Makanya kan perubahan itu satu, bikita ladzi anzalta, dua, wa nabiyyika ladzi arsalta. Perubahan itu dengan kitab yang Allah turunkan, dengan Rasul yang Allah utus. Nah hari ini semua ada. Kita kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud sudah ada semua kan? Qurannya juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita menggunakan dua senjata itu, dua twin resources itu menjadi bekal kehidupan kita dalam membangun peradaban. Apapun yang dilanggar di situ pasti jadi masalah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan. Allah sedang menyampaikan sesuatu yang akan baik buat kehidupan kamu. Kita kan faktanya dalam konteks komunal masyarakat terlalu banyak pengabaian-pengabaian dari hal-hal semacam itu. Maka kenapa sekulerisme saya bilang ya karena kalau suruh puasa semuanya puasa Pak. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Tapi begitulah takulur riba jadi nggak sama reaksinya. Wala taqrabuz zina jadi nggak sama. Kalau di masjid mah semuanya baik Pak. Haji mah haji semuanya. Umroh rajin umroh. Saking rajinnya orang Indonesia umroh 1 juta jamaah umroh tiap tahun kurang lebih. 1,1 malah 2019 tuh. Jadi 2019 itu untuk pertama kali jamaah umroh itu melebihi 1 juta. Sebelumnya 800.000, 900.000 gitu. Masih kadang-kadang nggak ngerti kenapa Indonesia itu nggak mau optimalkan ya kayak trek Garuda itu kenapa nggak sehari berapa kali gitu. Karena saya sempat tanya ke teman saya di Garuda itu umroh gede banget pasarnya saya bilang. Ngeliat Garuda rugi itu yang kebayang di saya karena saya kebetulan suka bimbing umroh gitu. Kenapa ya nggak Garuda yang ngambil? Rasanya saya umroh beberapa tahun terakhir itu cuma sekali naik Garuda, sisanya Etihad, Emirates, Turkish, Saudia gitu. Kenapa sih nggak Garuda gitu ya? Udah tahu orang Indonesia jamaah umroh tuh kalau ngantri imigrasi di Jeddah aja panjang betul. Tapi kuenya itu kayak diambil sama orang gitu, nggak tahu Allah alam iswab. Atau bikin trek Jakarta Madinah lebih banyak sehingga orang Indonesia nggak perlu capek-capek dari Jeddah ke Madinah naik naik bis gitu berjam-jam gitu. Atau mungkin ya pilihan strateginya mungkin nggak gitu saya salah. Oke, jadi kembali ke Bapak. Jadi sekali lagi begitu Pak. Jadi memang masalahnya kita juga nggak mau Pak. Belum mau secara sistem untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Saya percaya founding father kita sudah punya misi itu Pak. Makanya sebenarnya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar itu udah refleksi nilai-nilai yang sangat Islami Pak. Ya kan di situ ada Ki Bagus Hadikusumo, di situ ada Kiai Haji Wahid Hasyim, di situ ada Kasman Singodimedjo, orang-orang yang kemudian kita akui kepakarannya, kita hormati keulamaannya dan kontribusinya kelihatan. Cuma kan kita juga melanggar nilai-nilai yang ada di situ juga Pak. Undang-undang tentang sumber daya alam, undang-undang semacam yang lagi ramai sekarang tuh Omnibus Law. Kita baca pasalnya kan orang sampai nyebutnya jadi undang-undang cilaka gitu. Cipta lapangan kerja disingkat jadi cilaka. Isinya memang ya begitu. Orang mikir mungkin karena naskah akademiknya Pak 3.000 halaman Pak. Siapa? Bapak mau baca buku gitu 3.000 halaman. Undang-undangnya
setebel itu. Akhirnya orang, apalagi karakter orang Indonesia kan tidak perhatian pada detail kan. Itu kalau nanti jadi diundangkan dan tidak ada perubahan ya, kalau ada perubahan yang nggak benar dirapiin satu persatu, itu beneran cilaka kalau menurut saya Pak. Misalkan yang saya teliti yang terkait ekonomi syariah misalnya, saya baca sendiri Pak, udah saya merah-merahin tuh kalau di PDF ini. Misalkan perbankan syariah dalam mencari modal, dalam mendirikan bank syariah itu perlakuannya nggak sama dengan bank umum. Ini maksudnya apa sih saya bilang gitu. Jadi kesannya kayak mengkerdilkan gitu. Ada ingin memarginalkan. Itu konteks yang keuangan Islam ya, yang perbankan syariah gitu. Kalau teman-teman yang di konteksnya lingkungan lebih banyak lagi tuh kayaknya temuan-temuannya. Ya nggak apa-apa, sebagai sebuah usulan kan juga baru draft ya, tinggal kita bahas terus-menerus yang detail supaya lebih baik. Karena Indonesia juga saya sepakat kebanyakan aturan sehingga kadang-kadang menyulitkan kita. Maka ada Omnibus Law, mestinya positif kalau isinya positif. Kita tidak menolak Omnibus Law-nya, tapi kontennya terkait isu lingkungan, terkait isu ketenaga kerjaan, terkait isu hak-hak orang per orang, terkait isu industri keuangan syariah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu Pak. Dan kalau kita perhatikan ini terakhir sebagai penutup, negara-negara yang sukses dalam konteks sejahtera secara ekonomi, kenapa? Karena nilai-nilai Islam juga diterapkan di sana Pak. Sebutlah negara-negara Skandinavia atau Asia Timur yang sukses gitu ya. Karena kan contoh negara bahagia dan bagus itu bukan lagi negara-negara besar ya, kebanyakannya bukan negara-negara besar, nggak ada di top nomor 1 itu Amerika, 2 Uni Soviet, 3 Cina, kan bukan. 3 itu gede dalam konteks GDP-nya, gross domestic product-nya tinggi, kemampuan menciptakan barangnya tinggi, tapi kualitas manusianya, tingkat kesejahteraannya, tingkat rata-rata kesehatan dan seterusnya tentu bukan negara-negara big itu, bukan negara-negara besar itu. Ada Finlandia, ada Norwegia, ada Singapura, ada New Zealand dan seterusnya. Bukan negara-negara yang besar itu. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam sebenarnya terterapkan. Orang Indonesia kalau di Singapura kan nggak buang sampah sembarangan Pak, ngantri masuk MRT ya. Orang Indonesia di Singapura belanja juga ngantri Pak, nggak rebut-rebutan dan segala macam. Artinya nilai-nilai nilai-nilai sistem nilainya sebagiannya memang Islam. Islami tidak berarti Islam Pak, tapi aturan-aturan Islam kemudian dipakai. Norwegia, di Finlandia, orang dihormati dan seterusnya. Ketika sistemnya lebih dekat kepada Islam, sistem dan perilaku sosial politiknya, di Swedia misalkan anggota dewan itu, kita mungkin baru dapat banyak broadcastnya misalnya gitu ya, ya dia sederhana betul, karena tugas dia mengabdi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini PR besar kita hari ini Pak sebagai manusia. Kita udah punya Quran dan Sunnah, tinggal kita elaborasi atau kita pilihlah beberapa, mungkin nggak semuanya juga, 1, 2, 3, 4 urusan aja benar gitu. Insya Allah udah baik, tanpa harus mengembel-embeli dengan ini syariah, ini sesuai hukum Islam ya, yang benar aja. Tapi kalau bahwa itu menjadi soul, menjadi jiwa kita, itu sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Mungkin itu Pak, jadi semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau saya melihat sih kita kehilangan kepemimpinan yang mempersatukan. Jadi potensi umat Islam itu sebenarnya besar gitu. Zakat, infak, sedekah, ekonomi segala macam itu besar. Tapi kita lihat dari segi kepemimpinan sendiri nggak ada yang bisa mempersatukan itu semua gitu. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat dunia. Mungkin kalau kita lihat dari satu negara aja, infak, sedekah, zakat itu dikumpulkan Indonesia aja, itu potensinya sangat besar untuk bisa mengelola negara gitu.
Apalagi dengan negara-negara lain seluruh dunia. Negara Timur Tengah ekonominya sangat besar potensinya. Kemudian untuk untuk mengajukan konsep Islam itu sendiri sebenarnya mesti ada pemimpin yang bisa mempersatukan itu semua gitu. Konsep Islam itu kita udah tahu itu pasti udah paling benar gitu. Kalau kita sebagai umat Islam. Cuma untuk menjalankannya itu aja yang susah gitu. Tidak ada pemimpin yang bisa menjalankan itu dalam mempersatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia gitu. Atau setidaknya di satu negara aja. Itu sangat susah. Itu yang saya lihat mestinya kita sebagai umat Islam mencari solusinya. Atau dari segi kita sendirilah kita membeli produk-produk ya produk umat Islam gitu. Kita beli di toko-toko umat Islam di tetangga kita. Selama ini kan kita lihat, oh ini barang ini lebih murah di toko konglomerat itu gitu. Chain market yang besar gitu. Sementara di warung dekat kita atau di toko umat Islam mungkin beda-beda sedikit. Kenapa kita tidak anggap itu kita sedekah aja lah untuk umat Islam yang lain seperti itu, Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sepakat dengan kata-kata Bapak tadi yang di awal. Kalau umat Islam ini mau ngumpulin sedekah sama zakatnya, luar biasa kita. Semua masalah orang miskin keurus Pak. Dan sebenarnya kan yang terjadi di negara welfare state kan begitu Pak. Cuma mereka merangkumnya jadi satu, namanya pajak. Coba sebutkan welfare state yang pajaknya rendah. Nggak ada. Dipaksa aja by sistem, dipungut. Dipungutin nggak nanggung Pak. Bisa orang pendapatan di atas $1 juta di negara welfare state itu pasti pajaknya di atas 50% Pak. Jadi mirip-mirip kalau orang Islam infaknya sebanyak itu ya akumulasinya sama Pak sebenarnya. Akumulasi zakat wakaf kalau lihat potensinya Pusat Kajian Strategis Basis itu ngitung 217 triliun Pak zakat doang. Wakaf hitungan BWI 600 triliun potensinya. Itu kan kalau zakat dan wakaf doang dikumpulin belum termasuk infak sedekah, kenceleng Jumat dan segala yang namanya infak sedekah itu baru 2 itu aja itu udah 1/3 dari APBN kita Pak. Belum termasuk sedekah wakaf. Nah, saya bilang kalau di negara barat, di negara tadi Norwegia, Skandinavia secara umum, Jerman, Jepang, pajaknya juga luar biasa tinggi. Ya itu kan mirip-mirip aja, cuma dipaksa aja namanya pajak gitu. Artinya ketika kita mau ngurusi masalah-masalah itu memang antara dua hal, kedermawanan orangnya atau sistemnya yang memaksa itu. Uang umat ini banyak Pak. Saya pernah menghitung bersama mahasiswa bimbingan skripsi saya, memperkirakan lah tabungan umat ini kira-kira sampai 4.500 triliun Pak dari total tabungan yang ada di seluruh bank yang kira-kira beragama Islam, kira-kira begitu ya. Artinya kalau konteksnya bukan Islam non-Islam ya, konteksnya mau ngitung berapa potensi zakatnya dari angka itu. Jadi kalau kita ngecek datanya BI, OJK, LPS, uang umat ini banyak Pak kalau diakumulasikan. Kalau diakumulasikan semua. Rekening-rekening kita ketika digabungkan, jangankan rekening Pak, kas masjid Pak, uang infak dari Sabang sampai Merauke kalau dihitung dalam setahun masih kasar sih proksinya itu ketemu 300 triliun lebih Pak, dari 800.000 masjid yang ada di Indonesia itu kalau diakumulasikan ya, walaupun ini agak kasar sih ininya pendekatannya. Tapi intinya banyak banget lah, Bapak bisa perkirakan sendiri. Masjid itu 800.000 di Indonesia jumlahnya Pak. Itu baru yang semacam itu. Yang formal namanya zakat, udah 217 triliun sendiri. Itu kan masalahnya kita nggak rajin bayar zakat Pak. Masalahnya kita secara umum ya, mungkin Bapak alhamdulillah yang di sini insya Allah. Kalau orang rajin sholat ya biasanya bayar zakat dengan baik. Tapi secara umum, zakat yang dikumpulkan itu belum pernah lebih dari 7 triliun Pak. Paling tinggi itu 2018 pernah sampai 6 triliun sekian.
Total yang dikumpulkan oleh Basnas, dompet duafa, rumah zakat semua dikumpulin, plus Basnas daerah provinsi, itu kalau diakumulasikan itu baru 6 dari 217 kan berarti tingkat ketaatannya baru 3% kira-kira Pak. Ya mirip lah dengan jumlah orang sholat subuh di Indonesia juga 3%, saya juga suka mikir gitu. Mirip dengan jumlah orang Indonesia yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar ya kira-kira 3%. Memang kisarannya begitu Pak. Makanya kalau orang memperasakan bang syariah kok baru 6% gitu ya, yang sholat juga baru 3% saya bilang. Jadi memang kita bermasalah yang murni karena kita tidak taat kepada Allah. Ujungnya kan begitu. Di negara mereka kenapa bisa sukses dan maju? Karena mereka punya modal. Kenapa punya modal? Dipaksa. Ya kalau orang kaya bayar pajaknya 50%, di Indonesia Pak dibegitukan, kayaknya Bu Sri Mulyani nggak perlu ngasih pajak ke minuman kemasan yang lagi rame itu Pak. Sementara pajak mobil mewah malah mau di 0% kan, ya nggak? Kita bukan menolak itu, tapi kita sebenarnya ingin mengatakan alternatifnya itu masih banyak. Saya pernah diskusi nggak penting di kampus. Dibanding kita ngutang atau nerbitin surat utang di negara, sebenarnya mendorong orang-orang kaya di Indonesia untuk mau kontribut ke pembangunan itu bisa nutupin banyak defisit loh. Karena orang kaya di Indonesia itu yang crazy rich gitu ya istilahnya kalau bahasa yang lagi rame itu banyak betul Pak. Walaupun duitnya beberapa diparkir di luar negeri juga gitu ya, di Singapura, di Hong Kong dan seterusnya. Jadi ada orang kaya banget, ada yang kaya banget gitu. Itu luar biasa Pak kalau diakumulasikan secara finansial sebenarnya. Tapi ya bahkan bikin badan hukumnya juga di British Virgin Island dan seterusnya gitu. Ya ini PR peradaban kita lah Pak. Jadi kalau saya akhirnya kan kita selalu berpikir terus kita bisa ngapain? Ya mungkin tadi langkah yang Bapak bilang terakhir, menghidupkan ekonomi umat. Mungkin kontribusi kita nggak akan sangat besar menjauhi riba. Emang kalau kita semua nggak riba signifikan ya minimal kita selamat, nanti kan gerakan ini akan terus meluas. Kalau konteksnya kepemimpinan ya minimal kita tahu dan yakin akan ada Imam Mahdi. Cuma kapan itu kan kita nggak tahu Pak. Ya tugas kita hari ini berproses, ya berproses aja sebisa-bisa kita, bismillah. Yang menurut kita terbaik itu kita ikhtiarkan. Yang menurut kita bisa berdampak kita lakukan. Minimal kita dihisap itu bisa tersenyum lah, kira-kira begitu kalau saya hari ini. Kenapa misalkan saya rajin mengkampanyekan ekonomi syariah, ya ini amal jariah aja udah gitu. Kenapa saya misalkan nggak mau punya investasi, asuransi, kartu kredit yang ribawi gitu ya, pilih yang syariah. Mungkin nggak akan sangat berdampak juga. Berapa sih transaksi saya? Nggak signifikan dalam konteks peradaban, tapi yang nggak signifikan ini kalau digabungkan itu akan jadi akumulasinya besar. Mungkin itu Pak, semoga menjawab. Jadi kontribusi kita kecil-kecil itu akan signifikan. Jadi ada sebuah kisah sebagai penutup ini. Ada seorang raja suatu hari dia minta rakyatnya ngumpulin madu, dia siapin gentong besar di alun-alun, orang suruh kontribusi per rumah tangga 1 sendok aja madu. Maka pagi hari orang datang gantian gitu. Nah begitu sore dibuka kok kosong. Karena orang mikirnya sama. Saya cuma 1 sendok nggak kelihatan. Semua orang mikirnya gitu Pak. Akhirnya kosong. Raja itu pengen ngajarin. Coba kalau semua yang ngumpulin 1 sendok penuh itu gentong Pak. Jimpitan beras yang cuma satu gelas kecil itu kalau dikalikan akumulasinya jadi gede Pak. Bapak Ibu yang suka menyisakan makanan, 1 butir nasi saja kita sisakan. Coba Pak, warga Indonesia 200 juta Pak. Kalau 1 penduduk berkontribusi sarapan pagi ini sisa 1 butir nasi, ada 200 juta butir nasi Pak. Nggak tahu berapa kilo tuh, belum pernah dihitung. Ya nggak? Kalau 1 butir, kalau 1 suap ya 200 juta suap. Kaliin aja Pak, betapa mubazirnya kita. Maka Allah melarang mubazir itu simpel aja sebenarnya. Sebenarnya hal-hal kecil itu akan berdampak besar ketika kita memang melakukannya secara masif, dan itulah namanya jamaah. Dan contohnya di sholat jamaah kita. Demikian, semoga
bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.